Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di channel Petani Legend. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai inseksida piretroid. Bagi kebanyakan petani, istilah piretroid ini mungkin terdengar asing. Bagaimana dengan istilah sipermetrin, deltametrin, betasilpurtrin, dan lambda sihalotrin? Kalau nama-nama itu mungkin sebagian besar orang banyak yang tahu ya. Sipermetrin dan teman-temannya itu adalah jenis bahan aktif dari inseksida. Jadi lebih tepatnya, nama-nama tersebut termasuk ke dalam golongan inseksida piretroid. Inseksida piretroid ini merupakan jenis golongan pestisida yang banyak digunakan saat ini di dunia karena beberapa keunggulannya. Nah, sahabat tani, jadi dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai apa sih inseksida piretroid itu. Tapi sebelum kita kumpas tuntas mengenai inseksida piretroid, jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Ya oke teman-teman, pertama-tama kita bahas dulu mengenai asal-usul piretroid. Piretroid merupakan golongan pestisida hasil sintetis atau tiruan dari bahan aktif inseksida botanik yaitu sinerin dan piretrin yang berasal dari bunga krisan. Nah, bunga krisan sendiri termasuk kepada genus Piretrium. Awalnya inseksida non-sintetik ini dilakukan dengan cara mengekstrak kandungan sinerin dan piretrin yang terdapat dalam bunga krisan. Piretrin ini diekstrak dari kulit biji krisan dengan cara menggiling bunga krisan yang sudah dikeringkan hingga menjadi serbuk. Selain dalam bentuk serbuk, krisan juga diekstrak menjadi larutan atau suspensi. Meski punya daya bunuh yang cukup kuat, namun piretrin alami ini punya banyak kekurangan, yaitu tidak mampu bertahan lama setelah diaplikasikan. Dan biaya produksinya pun cukup mahal karena harus mengekstrak dari bunga krisan asli. Dan akhirnya setelah dilakukan berbagai macam penelitian, maka ditemukanlah bahan aktif sintetis yang mempunyai sifat yang sama dengan piretrium. Namun, hasil penelitian tersebut memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan inseksida alami yang dikenal dengan piretrin sintetis. Jadi dari piretrin sintetis inilah kemudian banyak ditemukan bahan aktif sintetis lainnya yang kita ketahui sekarang ini seperti sipermetrin, deltametrin, dan trin-trin lainnya. Keunggulan dari inseksida sintetis piretroid ini cukup banyak ya, antara lain memiliki daya bunuh hama yang cukup kuat dan cepat sekalipun dengan dosis rendah, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia, mamalia, hewan ternak, serta bagi lingkungan karena degradable atau mudah terurai ya. Dan selain itu, bahan aktif ini pun lebih praktis karena bisa diproduksi di pabrik dalam skala yang cukup besar dan tentunya mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama atau lebih stabil di lahan dibandingkan dengan piretrin alami. Itulah kelebihan dari bahan aktif piretroid. Karena bahan aktif ini memiliki kelebihan, maka bahan aktif ini juga mempunyai kelemahan. Apa kelemahan bahan aktif piretroid ini? Jadi kelemahan inseksida piretroid, daya bunuh inseksida piretroid tergantung pada bahan aktif masing-masing. Tetapi sebagian besar memiliki daya bunuh yang sangat kuat. Selain pada serangga, inseksida piretroid juga sangat beracun pada ikan. Inseksida ini mempunyai toksisitas rendah hanya pada mamalia, hewan ternak, dan manusia. Jadi kelemahan utamanya pada golongan ini adalah masalah resistensi hama. Aplikasi inseksida piretroid secara terus-menerus di lapangan akan menyebabkan turunnya efektivitas. Dengan kata lain, banyak hama yang semakin kebal atau resisten pada dosis tertentu. Banyak yang belum tahu ya, mengapa hama mengalami resistensi. Jadi penjelasannya mudah dan sederhana. Penurunan populasi hama secara ekstrim akibat aplikasi inseksida ini maka mendorong hama yang masih bertahan hidup untuk meningkatkan laju reproduksinya serta kemampuan bertahan hidupnya. Cara kerja inseksida piretroid menurut klarifikasi Irak ada di golongan 3A yang mempunyai cara kerja mengganggu aliran natrium dalam sel saraf. Dan akibat dari keracunan inseksida ini, seluruh natrium pada sel saraf hama menjadi terbuka. Sebagaimana dijelaskan tadi ya, tentang kelemahan
dari insektida piretroid, yaitu masalah resistensi. Maka ada beberapa cara yang dilakukan saat populasi hama resistensi terhadap insektida ini. Antara lain dengan menggunakan sesuai dosis anjuran. Jika sesuai dosis anjuran namun tidak mempan, sebaiknya ganti dengan bahan aktif lain yang cara kerjanya berbeda. Pastikan untuk mengganti bahan aktif dan golongan inseksida. Jangan hanya ganti mereknya saja, karena hal ini tidak akan efektif. Inilah bahan aktif inseksida berdasarkan contoh merek dagang yang tergolong ke dalam inseksida piretroid. Ya, itu saja ulasan mengenai insektida piretroid. Mudah-mudahan ulasan ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.